Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya kuliner adalah makanan khas dari daerah tertentu. Tentunya berbicara mengenai Palembang gitu ya, banyak sekali makanan khas kuliner dari kota Palembang. Nah, dalam hal pemanfaatannya mungkin yang namanya makanan tentunya tidak akan bertahan lama karena kadang-kadang mereka ready to serve kemudian tidak akan lama mungkin akan terjadi basi gitu. Tetapi dengan bertambahnya waktu dan juga seiring dengan teknologi yang lebih maju, maka makanan ini bisa dikemas dengan cara yang lebih sehat, lebih cantik sehingga meningkatkan juga dalam hal penjualan. Berbicara mengenai makanan yang khas yang kita kemas, kita telah kehadiran tamu Ibu Ines Aulia Umi Salamah SE dengan inovasinya produk makanan kemasan di era pandemi. Ibu Ines ini merupakan salah satu UKM inovatif, UKM dari Kota Palembang, yaitu UKM Alabinda Mimi. Apa sih menariknya dari kuliner yang kita kemas ini? Langsung saja kita sapa Ibu Ines. Selamat datang Ibu Ines di acara kami One Day One Innovation. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tentunya tetap berkarya, tetap apa ya namanya, melaksanakan aktivitas walaupun dalam pandemi Covid gitu Iya, Bu ya. betul. Baik, berbicara mengenai makanan yang dikemas ini, Bu. Apa sih latar belakangnya sehingga tertarik nih dengan mengemas makanan-makanan ini? Oke, jadi sebenarnya, usaha ini sebenarnya terinspirasi juga dari dampak pandemi ya. Mhm, Jadi, pandemi itu kan sekarang itu membuat kita terbatas semua mhm, mobilitas, baik mhm. interaksi sosial maupun juga transaksi jual beli kayak gitu. Baik, Jadi di sini namun, kebutuhan pokok manusia itu adalah makan. Nah, ketika mereka makan, mereka harus, mereka terpaksa memiliki keterbatasan untuk melakukan transaksi, kayak gitu. mhm, Jadi di sini saya coba melihat ada peluang usaha di sini, dan juga mungkin sekaligus untuk memberikan solusi mhm, bagi para ibu rumah tangga atau juga para, eee, teman-teman semua yang stay at home mhm. untuk bisa tetap memiliki makanan dalam stok yang ready stock gitu kan. Iya Nah betul. jadi, di sini kan, solusi ini ada, jadi saya coba untuk mengemas produk makanan yang memang beberapa produk makanan yang menjadi favorit, Mhm, itu untuk kita kemas, tapi bukan hanya sekedar kemasan aja, tapi juga dia memiliki izin edar dan mhm. kemasan yang menarik kayak gitu. Jadi dalam hal pengemasan dia udah menarik nih ya, tentunya orang akan bertanya-tanya apakah ini sudah, ada label halalnya atau sudah ada izin PIRT-nya untuk Mhm, pengurusannya atau juga apakah sudah ada, expire date-nya gitu, supaya mhm, orang ini merasa aman kalau iya. beli gitu kan. Oke. Jadi, kemasan ini saya sebenarnya, awalnya itu kemasannya itu biasa aja. Jadi Mhm, hanya plastik biasa dengan pelabelan biasa, dengan logo usaha. Tapi setelah makin ke sini saya makin banyak belajar, mengikuti banyak pelatihan, bimbingan teknis keamanan pangan. Saya mendapatkan informasi bahwa standar kemasan itu seperti ini. mhm, Jadi di dalam kemasan ini, eee, saya sudah memiliki izin usahanya, iya, nomor induk berusaha yang terdaftar, mhm, juga ada HKI mereknya, mhm, terus juga dia dilengkapi dengan sertifikat dari Dinas Kesehatan untuk izin produksi pangan. mhm. Nah, selain itu, dia juga memiliki, izin halal, jadi sertifikat halal. Sudah lah ya. Karena apalagi kalau misalnya saya kan produk daging nih, Iya, produk daging itu kan titik kritisnya itu adalah pengolahannya. betul. Pengolahan, jadi every single detail produk makanan rendang ini harus, bersertifikat halal, mulai dari bahan baku yang digunakan, Mhm. sampai dengan kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk, kayak gitu. Kenapa tertarik dengan rendang gitu ya? Mhm, karena yang pertama rendang itu kan, makanan
yang hampir disukai semua orang ya. betul. Terus juga dia yang paling penting itu adalah memiliki daya tahan penyimpanan yang lama. Mhm, Nah, karena dia memiliki daya tahan penyimpanan yang lama, ini juga bisa menjadi solusi buat kita yang stay at home untuk mhm, memiliki ready stock makanan kan, mhm, kayak gitu. Nah, namun bagaimana sebenarnya kalau misalnya mau rendang, pergi ke rumah makan aja, GoFood mhm, aja ada mhm, gitu mhm. loh. Tapi saya coba membuat yang berbeda, dengan, memiliki kemasan dengan desain yang lumayan menarik, foto yang bagus, dan juga label yang memang sudah ada izin edarnya, kayak gitu. Gitu ya. Nah, dalam hal daya tahan atau expired gitu ya, Mhm, satu misalnya nih ada yang rendang ya, produk rendang ini, mhm, berapa lama, tahan gitu daya tahannya atau expired date-nya ketika dari pertama kali dia dikemas sampai ke, dia akan menjadi basi atau akan menjadi tidak bisa dikonsumsi? mhm. Jadi produk rendang ini kalau misalnya dia disimpan di freezer itu bisa tahan sampai 4 bulan, Mhm, 4 bulan. Kalau misal di suhu ruang, dia bisa 1 bulanan. mhm, Jadi, termasuk oke lah ya untuk, jadi stok makanan kayak gitu. Dan di sini, inovasi kemasannya itu adalah saya ada 2. Yang pertama dia yang satunya pakai standing pouch. mhm, Standing pouch itu terbuat, bahannya itu dari full aluminium foil. mhm, Jadi, cukup dibersihkan sedikit, langsung bisa di-steam dan dimasukin microwave tanpa mengubah rasa dari, mmm, rendang rendang tersebut, kayak gitu. tersebut. Satu lagi itu ada reusable plastic Iya, bowl, itu jadi, kalau misalnya kita mau traveling atau mau makan bisa rendang itu bawa. wadahnya bisa dipakai untuk ini bisa dipakai lagi, jadi mengurangi sampah juga kan, kayak Oh gitu. gitu ya. Nah Mhm, dalam setiap kemasan itu Ibu tulis nggak ya, apa namanya, tanggal produksi seperti kalau kita, beli produk lain gitu kan mhm, nanti ada di situ tanggal produksinya kapan, kemudian expired day-nya kapan untuk iya, menjaga gini, mhm, apa namanya, konsumen lah, haknya konsumen supaya mereka tahu nih, mhm, ini, oh kalau beli ini kira-kira sebulan lagi dia mau expired gitu. mhm, ada. Sudah Jadi dibuat di situ ya? ada kayak sebaiknya digunakan sebelum Oh tanggal gitu, berapa kayak gitu. baik. Karena kan juga kalau makanan kemasan apalagi kita ya, kita sendiri kalau misalnya kita Iya, mau cari makanan tuh kita cari yang ini halal nggak ya dagingnya. iya, Terus betul. ini, udah expire apa belum ya, itu yang paling Betul, penting kan kalau betul, dalam kemasan. Jadi iya, untuk mengemas suatu produk itu juga nggak bisa sembarangan. Jadi kita mhm, juga harus memperhatikan, standarisasi dari kemasan pangan untuk izin edar juga kayak gitu. baik. Nah, dalam hal varian ini, Mhm, apa saja sih yang apa namanya, dikemas atau produknya apa saja, hanya berupa produk daging saja atau mhm, lain-lain? Misalnya nih ada sambal krecek lah, mhm. apalah apalah gitu, sehingga banyak varian nantinya. Mhm. Sebenarnya produk utama itu adalah rendang ya, jadi saya pengen, Rendang, fokus ke rendang iya, sebenarnya. Tapi, seiring jalan itu, demand, request tuh banyak sekali. banyak, Iya, betul. "Ines coba kamu bikin yang Malbi atau apa." Jadi Karena selama Palembang ini tuh kan Malbi biasanya. selama ini kan kita, mengangkat, masakan Minang ya, tapi saya Betul, sebagai putra daerah kayaknya pengen sih ada masakan Palembang tuh yang betul. bisa kita kemas, siapa tahu ini bisa masuk pasar retail atau mungkin ekspor mungkin ya, Iya, amin. Jadi, ini saya coba untuk bikin Malbi, iya, dikemas di dalam kemasan juga, cuman mungkin daya tahan penyimpanannya tidak selama rendang. rendang. Jadi di sini saya sedang memikirkan bagaimana caranya dia bisa, ada teknologi untuk apa, di dalam suhu tertentu dia bisa Mhm, ini, kayak gitu kan. Mungkin mhm, bisa nanti bisa dipelajari bersama teman-teman saya di UKM kayak gitu. gitu ya. Terus Nah, juga ada sambal cengek kalau Palembang. Palembang Heeh, tetap jadi ya sini ada campur-campur. pasangannya sebenarnya. Kalau, Malbi itu ada sambal cengeknya, itu Mhm, ada rendang atau ada sambal sambal ijonya. sambal ijo. Oh Mhm, begitu ya. Jadi khasnya Minang ada, khasnya Palembang iya, ada saya gitu pengen ya. dari masakan Palembangnya juga ada Iya, kayak gitu. betul. Nah, dalam hal apa ya, teknologi ya, Mhm, sebagai informasi Sobat Inovasi di Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan ada, bidang inovasi dan teknologi, di sana ada inkubator teknologi, mhm, apa namanya, yang memberikan, mediasi dan fasilitasi, kepada UKM-UKM, mhm, untuk berkonsultasi, mungkin untuk apa namanya, memberikan, eee saran-saran bagaimana sehingga, karena kami juga punya alat gitu ya, untuk mengalengkan sih kalau kita bilangnya mengalengkan, sistem sehingga pengalengan dia ya? pada suhu tertentu, pada Mhm, tekanan tertentu dia akan apa namanya, safe gitu. Nah, mhm, mungkin nanti Ibu silakan berkolaborasi dengan kami baik, karena mungkin, ini kan hal baru ya, mhm, pakai kemasan kalau kita sudah mengalengkan gitu ya. Jadi mhm, mungkin oke, nanti ada kolaborasi tertentu sehingga bisa dicapai,
safe untuk semuanya gitu, Bu, ya. Iya benar. Baik. Nah, dalam hal, apa namanya, pelaksanaan, Mhm. kendala-kendala apa sih yang dirasakan dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau selama ini sih saya, mencoba untuk memanfaatkan teknologi digital Mhm marketing ya. mhm Jadi untuk penjualan itu kalau misalnya semuanya 90% itu dari online. mhm Jadi di sini saya, coba untuk memanfaatkan teknologi digital marketing dengan menggunakan beberapa aplikasi, mhm terus juga menggunakan beberapa untuk sosial mhm media gitu, di-posting Instagram, WhatsApp, dan sebagainya kayak gitu. Jadi ini sangat membantu sekali karena, ini sangat berpengaruh karena di era sekarang ini kan tren promosi itu sudah berubah mhm. polanya. Karena pola pola promosi sekarang ini kan tidak hanya kita nggak datang ke tempat atau punya Tidak, toko, tapi, konsumen itu pengen dimanjakan dengan audio visual yang memadai betul kayak gitu kan. betul. Jadi selain kita mencoba untuk, dengan kemasan yang menarik mata kayak gitu, kita juga mencoba untuk mengikuti tren promosi melalui sosial media. Mmm, Jadi menggunakan hashtag Instagram itu kalau misalnya mau kupas lebih dalam tuh panjang sekali sebenarnya kan karena dia banyak rentetannya di situ kalau untuk mhm. bisa sukses menjual lewat online kayak gitu. Gitu ya. Mhm. Dan itu dirasakan sebagai keuntungan lah ya dengan adanya penjualan online kita tidak perlu sewa Iya, tempat bener. ataupun tidak Mhm perlu tenaga kerja yang banyak artinya ya, mhm. tetapi, kita bisa langsung saja share di media Media sosial gitu. sosial. Dalam hal pembuatan ini, apakah Ibu membuatnya sendiri atau Mhm. produksi dalam hal produksi nih ya, bermacam-macam produk ini, apakah membuat sendiri ataukah memang, ada tim-tim yang membuatnya, kemudian Ibu hanya menjualnya saja di penjualan Awalnya online? sih ini kan saya baru masuk tahun kedua ya. Mhm Tahun pertama itu semua saya kerjain sendiri. mhm Dari desain, masak, sampai ke pengiriman, packing segala macam. mhm Tapi, seiring waktu saya merubah mindset saya karena tidak mungkin tidak dilakukan dengan tim, karena saya mhm juga harus mengontrol administrasi, mhm mengontrol juga, pembukuan dan mhm lain-lain kan. mhm Jadi mhm. mulai tahun ini saya sudah memiliki tim untuk, bisa lebih memaksimalkan kapasitas produksi juga. Mhm Karena juga seiring waktu kan demand bertambah, mhm, apalagi ini sudah mau mendekati lebaran dan bulan puasa ya. betul. Dan ini sudah saya antisipasi dengan mungkin menambahkan tim di dalamnya, walaupun belum banyak tapi, saya pikir sudah bisa menunjang lah untuk kegiatan produksi sehari-hari gitu. Baik. Mhm. Dalam hal, apa namanya ya, penjualan ini Bu, satu apa ya namanya, satu pouch ini Mhm. berapa harganya? Kalau saya jualnya sih, ada beberapa kemasan ya, maksudnya Mhm beratnya 250 gram, itu kalau rendang itu 85, mhm kalau yang 500 gram itu 170, mhm. kalau yang 1 kilo itu 340. Sebenarnya Jadi harga ada awal berapa saya ini? tuh 300.000 ya, karena juga saya, waktu 300.000 tuh, harga sekarang belum naik kan, Belum? sekarang sudah banyak kenaikan dan juga sekarang, sertifikat halal juga menuntut saya untuk mengedepankan kualitas dari produk Mhm, sendiri. Karena kan dari beberapa bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal, harganya jauh lebih berbeda kan dari yang betul. Nah, biasa kayak gitu. ini ayam ungkep ya? Apa, Iya termasuk varian atau, memang, apa namanya ya, iya itu sebenarnya pinginnya, varian baru gitu ya? iya Atau itu sebenarnya bocor di sini ya, mhm. itu coming soon sebenarnya. Oh begitu Iya, ya? jadi ada demand untuk Heeh, bulan puasa, iya itu bagaimana supaya makanan itu juga anak-anak bisa jadi kan apalagi orang tua itu kadang misalnya anaknya sekolah, dia apalagi dia seorang pekerja kan pasti iya. dia anaknya pengen tetap makan yang enak gitu ya. Oh jadi ini tinggal Jadi digoreng iya, gitu? jadi itu ayam diungkep, Bisa? mungkin di-presto Iya. jadi dia teksturnya agak lembut, Mhm terus divakum, lalu mhm. dimasukkan ke kemasan. Itu bisa tahan sampai dengan 2 bulan di freezer. Oh baik. Mhm. Pemirsa Jadi ini tinggal goreng aja. bocorannya di podcast kita One Day by Innovation, produk baru coming soon ya, artinya ini belum dijual tetapi karena kita, apa namanya, kedatangan tamu Bu Ines jadi di sini dibocorkan. Tentunya Anda, bisa nantinya, membeli juga varian lain yaitu ayam ungkep untuk, persiapan nanti, berpuasa Bu ya, Iya. supaya nggak capek gitu ya, tinggal goreng saja gitu ya. Nah saya tertarik ini, apakah bisa, kalau kan sekarang nanti mau musim haji gitu ya, Iya. dibawa gitu ke apa, ke Mekah, sehingga apa namanya, kita kan, di sana mungkin lama terus, Mhm. rindu masakan Indonesia, Iya. bisa bisa membawa, kemasan-kemasan ayam ungkep ataupun rendang itu, Bu. Bisa sih, bisa banget. Kalau ayam Mhm ungkep saya belum menguji ya, belum mhm menguji ketahanannya karena ini semuanya sebenarnya saya, uji semua sih, uji mhm suhu ruang dia tahan berapa lama, mhm di freezer dia tahan berapa mhm lama. mhm Nah, ini kalau misalnya untuk rendang itu kalau suhu ruangan tuh 1 bulan bisa tahan. mhm Dan memang,
kalau misalnya untuk dibawa keluar kota atau apa itu bener-bener bantu banget sih, apalagi kalau misalnya dia di traveling ya, Mmm, dengan plastik box ini orang tinggal buka aja, mmm. langsung bisa menikmatinya kayak gitu. Dan itu langsung bisa dinikmati atau perlu diadakan pemanasan dulu atau bagaimana? Lebih enaknya sih diangetin ya, Mhm, tapi kalau dengan, kemasan aluminium foil itu mhm, sangat praktis banget. Jadi mhm. tinggal dibersihin dikit, terus di-steam aja atau direndam air panas udah bisa langsung Sudah disantap. bisa ya. Mhm, Nah, dalam hal pelaksanaan ini, mhm. apa namanya, pesan-pesan kesan-kesan apa yang didapat gitu ya, maksudnya dalam dari segi, pembuatan produksi sampai ke pemasaran. Kesan-kesan apa sih, Bu, yang didapat? Mhm. Kesan yang paling berkesan itu adalah bagaimana ketika kita bisa memenuhi kebutuhan Mhm, orang itu yang pada saat memang dibutuhkan kayak gitu. Pernah, waktu itu malam-malam saya punya ready stock frozen kan. mmm, Frozen itu malam-malam jam 11 malam teman saya itu kedatangan tamu kedatangan mmm, tamu. Tamunya itu pengen banget makan nasi minyak. Dia mhm, semua ada, ayam ada, segala macam ada, tapi apalagi ya untuk melengkapinya kayak gitu. Jadi dia telepon saya karena ada barangnya ready stock langsung saya kirim, karena kemasannya praktis dia langsung panaskan aja langsung bisa di ready mmm. to eat kayak gitu. Jadi sudah banyak variannya yang Ibu, olah gitu sehingga Iya, tinggal di freezer saja, di-freeze saja, mhm. kemudian kalau sudah ada permintaan langsung bisa dikirim gitu Iya, ya? tentu saja, sekali lagi saya tekankan bahwa makanan dalam kemasan Mmm, itu tidak sembarang dikemas, tapi mhm, dia untuk untuk kualitasnya itu harus dibuktikan dengan ya sertifikasi tadi kan. Jadi begitu betul, ada sertifikasi di labelnya, orang jadi lebih aman kan. betul Dan betul kita juga sebagai pelaku usaha, itu sebagai bukti bahwa kita juga taat aturan kayak gitu. betul ya. Mhm. Harapan ke depannya terhadap, inovasi yang Ibu buat ini? Eee, Harapan ke depannya sebenarnya ini bisa masuk pasar retail, Mhm, atau juga ada peluang ekspor. mhm, Saya pengen sih. Karena, rendang ini kan menjadi salah satu makanan terenak di dunia versi CNN atau apalah iya kemarin ya. betul, Jadi ini berarti demand-nya ada di luar sana kayak mhm, gitu. Tentang sekarang bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas produksinya, terus juga ketahanannya, karena mhm, kan ada pengiriman di sana. Dan betul, juga bagaimana mengurus perizinan. Karena mmm, perizinan ini kan saya baru yang walaupun tidak sempurna, karena kalau mhm, sempurna dia harus ada BPOM, harus ada betul SNI, betul, dan itu memerlukan proses yang panjang, proses uji lab, panjang, dan biaya yang tidak mudah kayak gitu, tidak betul, murah kan kayak gitu. Jadi, kalau ini cukup mendekati saya, udah lumayan tenang sih karena sudah mmm, ada sertifikasi segala macam dan izin yang edarnya kayak gitu. baik. Mhm, Terakhir ini, pesan-pesan kepada inovator, juga kepada teman-teman pelaku usaha, atau kepada masyarakat Sumatera Selatan. Silakan, Bu. mhm. Kalau saya sih, apa yang bisa dilakukan untuk membantu orang lakukan. Jangan pernah putus asa dan ubah mindset jualan itu Mmm, tidak hanya mencari keuntungan pribadi, mhm, tapi juga untuk membantu orang lain. baik. Mhm, Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu Ibu mhm, dalam hal, apa namanya, melaksanakan inovasi ini. Silakan, Bu. oke. Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang sudah memberikan, eee fasilitasi ini untuk bisa hadir di One Day One Innovation, dan juga, terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Kota Palembang khususnya, dan sekarang ada produk-produk yang bisa, layak untuk dikonsumsi, apalagi udah mau deket bulan puasa dan berlebaran, silakan untuk diorder di Ala Binda Bibi. Sebenarnya ada satu lagi sih inovasi saya, Iya. produknya. Jadi ini adalah bumbu rendang masak. Mhm, Jadi, ini terinspirasi dari ada beberapa orang itu nggak bisa makan daging. Nah, kalau orang nggak bisa makan daging berarti dia pengen banget untuk mencicipi cita rasa rendang kayak mhm, gitu kan. Jadi saya coba untuk membikin bumbu rendang masak yang sudah dimasak bersama mhm, daging, mhm, tapi dia dagingnya nggak ada. Jadi, mmm, tinggal dihangatkan, ditambahkan telur atau ayam, atau jengkol mmm. kesukaan biasanya Iya ya. gitu ya. Dan ini best seller banget karena harganya juga, murah, tiga Mmm, puluh ribu untuk mhm, 250 gram cukup untuk setengah kilo daging. Dan mhm. juga ini, setiap ada saya masak rendang ini pasti nggak sempet ini sudah banyak yang ini Gitu ya. heeh, PO Baik. ini. Oke, sudah apa pre-order gitu Heeh, ya? jadi harga yang murah bisa cicip makanan yang lumayan enak dan Mhm, juga, apa namanya, terjangkau ya harganya. baik. Iya, Terima kasih atas kehadiran Ibu Ines Aulia Umi Salamah dengan inovasinya, kemasan, makanan kuliner yang sehat bagi masyarakat. Mudah-mudahan produknya kian berkembang dan bervariasi sehingga kita bisa menikmatinya, setiap saat ya.
Jangan lupa untuk informasi lebih lanjut, like and subscribe di eh, podcast kami One Day One Innovation. Kami tunggu juga komennya. Kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Saksikan kami di podcast kami One Day One Innovation tayang setiap hari. Jangan lupa untuk selalu membagikannya kepada orang-orang yang sangat Anda sayangi. Sampai jumpa pada episode kita selanjutnya. Salam inovasi. Inovasi.